الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi waktu Indonesia, 21 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi atau Ad-Da'u wad-Dawa, yang ditulis oleh Syamsuddin Abu Abdullah Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Ghuraba muslimah Muskat dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ketiga. Sebelumnya saya ingin mendudukkan permasalahan bahwa kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi ini adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Bakar, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan tentang rajulin ubtuliya bibaliyah, tentang seseorang yang diuji oleh Allah dengan ujian maksiat. Wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratah. Dan dia meyakini bahwa maksiat tersebut, kalau dia kerjakan, maka akan merusak dunianya dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Dia sudah berusaha untuk menahan diri dari berbuat maksiat tersebut dengan segala macam cara. Fama yazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan. Maka tidak bertambah dari maksiat tersebut kecuali bertambah keinginannya untuk berbuat maksiat tersebut. Famal hilah fi daf'iha. Lalu bagaimanakah cara menghilangkan atau melawan kecanduan terhadap maksiat tadi? Wa mat tariqu ila kashfiha.
Dan apakah jalan untuk terlepas dari kecanduan maksiat tersebut? Farahimahullahu man a'ana mubtala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang menolong orang yang sedang diuji dengan maksiat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Yang artinya, dan kemudian penulis atau penanya menyebutkan hadis, semoga Allah selalu menolong seorang hamba yang selalu menolong saudara-saudara muslim lainnya. Nah, ini sebenarnya asal muasal dari kitab kita ini. Lalu kita sudah mempelajari 2 bab. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan jawaban atas pertanyaan tadi dalam bab yang pertama dan bab yang kedua. Bab yang pertama adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa agar orang terlepas dari kecanduan maksiat, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar doa. Kemudian bab yang kedua, agar seseorang terlepas dari kecanduan maksiat, agar dia mengetahui dan meyakini tentang bahaya dan dampak negatif dari maksiat yang dia kerjakan. Nah, dengan begitu akhirnya dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari kecanduan maksiat, dan akhirnya dia berhenti dari maksiat tersebut. Nah, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Ghuraba Muslimah Muskat, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada bab yang ketiga ini, kita kemudian mempelajari sebuah bab yang disebutkan oleh penulis, yaitu faslun uqubatiz dzunub syar'iyyah wa qadariyah. Hubungan antara dosa dan hukuman. Maksudnya salah satu cara agar melepaskan diri dari kecanduan maksiat adalah seseorang memahami bahwa maksiat mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga maksiat secara takdir Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hukuman. Nah, ini bagaimana memahaminya? Memahami tentang maksiat bisa mendatangkan hukuman dari Allah, tetapi juga maksiat itu adalah hukuman atas maksiat itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang mengatakan, bukankah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau saya berbuat maksiat kemudian itu dari maksiat tersebut saya mendapatkan hukuman, bukankah itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala? Nah, bagaimana cara menjawab perkara ini? Gitu ya. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Wa 'uqubatuz dzunub naw'ani syar'iyyah wa qadariyah. Fa idza uqimatis syar'iyyatu rafa'atil 'uqubat al-qadariyata أو خففتها ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الدم ولم يكفي في زوال دائه وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية
وربما كانت أشد من الشرعية وربما كانت دونها ولكنها تعم. الشرعية تخص، فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها. نعم. 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 وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خيفت لا تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة، وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أو شك أن يعمهم الله بعقابه. نعم. Adapun hukuman نعم. نعم. وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنوب وتقاضى الطبع لها، وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد، وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. نعم. 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 قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، واحتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نعم.
Nah, والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها، وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه، وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع العذاب، وذلك أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار، فالزنا ب100 امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. نعم. Tingkat kerusakan jinak bertambah sesuai dengan tingkatan hak yang terima. Berzina dengan wanita yang mempunyai suami lebih besar dosa dan hukumannya daripada berzina dengan wanita yang masih gadis. Sebab hal itu berarti menginjak kehormatan suami, merusak ranjangnya, mengkaitkan pada laki-laki itu nasab yang bukan miliknya, dan berbagai kepedihan lainnya. Dosa dan kejahatan zina ini lebih besar dibandingkan zina dengan wanita yang tidak bersuami. Jika suami tersebut adalah tetangga, maka dosa kejahatan di atas ditambah lagi dengan dosa bersikap buruk terhadap tetangga dan menyakitinya dengan gangguan yang paling menyakitkan. Maka ini tergolong sebesar-besar kejahatan. Telah ditegaskan dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya beliau bersabda kepada para sahabat, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Tidak ada kejahatan yang lebih dahsyat daripada zina dengan istri tetangga. Berzina dengan 100 wanita yang tidak mempunyai suami masih lebih ringan di sisi Allah dibanding berzina dengan istri tetangga. طيب. فإن كان الجار أخا له أو قريبا أو من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم له. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم، حتى إن الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم أنه يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء.
ala shiddatil hajah ila hasanatin wahidah haitsu la yutrakul abu libnihi wala as-sahibu li sahibihi wala as-sadiqu li sadiqihi haqqan yajibu alaih. Fa in ittafaqa an takuna al-mar'ah rahiman minhu indafa ila dhalika qati'atu rahimiha. Fa in ittafaqa أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم فإن كان شيخا كان أعظم إثما وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو ببلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة والله المستعان. Nah. Jika tetangga tersebut masih termasuk karib kerabat, maka dosa di atas ditambah lagi dengan dosa memutuskan silaturahim, sehingga berlipat-lipatlah dosanya. Jika si tetangga tidak berada di rumahnya dalam rangka ketaatan kepada Allah, seperti melaksanakan sholat, menuntut ilmu dan jihad, maka berlipat-lipatlah dosanya. Sampai-sampai orang yang berzina dengan istri tetangganya yang sedang berperang di jalan Allah akan diberdirikan lalu dikatakan kepada suami itu, ambillah kebaikannya sesuai kehendakmu. Nabi bersabda, bagaimana menurut kalian? Maksudnya, apakah kalian menyangka bahwa suami tadi akan meninggalkan sedikit pun kebaikannya, sedangkan telah ditetapkan bahwa dia boleh mengambil kebaikan tersebut sesuai kehendaknya? Padahal, pada saat itu satu kebaikan sangat dibutuhkan, sampai-sampai sang bapak tidak mau meninggalkan hak atas anak kandungnya, dan seorang kawan tidak mau melepaskan hak dirinya atas kawannya yang lain. Jika ternyata wanita yang dizinai tersebut adalah kerabatnya, maka dosanya bertambah dengan dosa memutuskan silaturahim. Dosanya pun menjadi lebih besar jika penzina telah menikah. Perbuatan zina ini akan menjadi dosa terbesar apabila pelakunya adalah orang yang telah lanjut usia. Bahkan kelak ia termasuk 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak disucikan dan ditimpakan azab yang pedih. Apabila hak ini terjadi pada bulan haram atau di tanah haram atau waktu yang agung di sisi Allah seperti waktu sholat dan waktu terkabulnya doa, maka dosanya menjadi berlipat ganda. Oleh sebab itu, renungkanlah semua kerusakan akibat maksiat serta perbedaan derajatnya dari segi dosa dan hukuman. Wallahul musta'an. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Ini adalah permulaan bab yang ketiga. Sebagaimana sudah saya sebut di awal tadi, bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menulis kitab ini, maka beliau menjawab sebuah pertanyaan tentang orang yang kecanduan maksiat. Semakin bertobat, semakin kecanduan. Nah, ini bagaimana cara terlepas dari kecanduan ini. Nah, itulah jawaban, itulah akhirnya terjadi jawaban kitab ini. Ya. Kemudian kita sudah pelajari bab 1, bab 2. Cara agar terlepas dari maksiat ataupun kecanduan maksiat adalah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meremehkan maksiat, gitu ya. Kemudian cara yang kedua adalah mengetahui akibat dan dampak-dampak buruk serta negatif
dari maksiat yang dikerjakan. Insya Allah akan berhenti kecanduan maksiat kalau sudah mengetahui dampak-dampak buruk tersebut. Nah, di bab yang ketiga ini penulis menjelaskan tentang bahwa maksiat bisa mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman itu ada dua macam. Hukuman yang berupa syar'iyah dan hukuman yang berupa qadariyah. Apa maksud dari hukuman yang berupa syar'iyah dan qadariyah? Maksudnya adalah hukuman syar'iyah yaitu apabila ada orang mencuri misalkan, maka dipotong tangannya. Nah, itu dia. Apabila ada orang berzina misalkan, maka dilihat zinanya. Kalau dia sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Nah, ini hukuman syar'iyah. Jika dia sudah menikah, dia dirajam sampai mati. Karena dia sudah merasakan lezatnya berhubungan badan, malah dia berzina. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini hukuman namanya hukuman syar'iyah, ya, hukuman syar'iyah. Contoh yang lain lagi, ada orang murtad, maka hukumannya adalah hukuman syar'iyahnya adalah dibunuh. Nah, seperti itu. Nah, di sini penulis menjelaskan tentang bahwa hukuman atas dosa itu ada syar'iyah, ada qadariyah. Hukuman qadariyahnya bagaimana? Ya, hukuman qadariyah itu maksudnya nanti akibat dosa dan maksiat, maka ada keburukan yang dia dapatkan. Ada keburukan yang dia dapatkan di dalam kehidupan dia. Ya. Seperti misalkan akibat dosa dan maksiat dia susah rezeki, banyak penyakit, keluarga tidak harmonis. Nah, itu namanya hukuman qadariyah. Ya, hukuman qadariyah. Nah, di sini penulis menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menggabungkan antara hukuman syar'iyah dengan hukuman qadariyah. Artinya gini, kalau ada orang mencuri kemudian dipotong tangannya, ya sudah berarti itulah hukumannya. Nah, hukuman qadariyahnya tidak akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Misalkan kena penyakit, misalkan kena keluarga tidak harmonis, tidak ada seperti itu kamusnya. Kalau sudah dapat hukuman syariah, berarti dia akan mendapatkan hukuman syariah, tidak digabung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga hukuman syariah ini apabila ditiadakan, maka akan dikenakan hukuman qadariyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, kalau ada orang berzina, kemudian semestinya dia kan dicambuk 100 kali kalau belum menikah, atau dia dirajam sampai mati kalau belum menikah, kalau sudah menikah. Nah, kemudian dia tidak terkena hukuman itu, ya, dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ganti dari hukuman syariah menjadi hukuman qadariyah. Apa? Kalau dia berzina, lalu dia belum bertobat atas zinanya tersebut, dia akan dihukum oleh Allah dengan hukuman qadariyah. Dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman qadariyah. Apa itu hukuman qadariyah? Ya, macam-macam, kemiskinan, penyakit, ketidakharmonisan antara suami istri, antara anak-anak itu durhaka. Nah, itu dia. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hukuman syariah itu khusus. Jadi misalkan orang mencuri
maka secara syar'i dipotong tangannya kalau mencukupi syarat pencuriannya ya. Dipotong tangannya. Ya, kalau mencukupi syarat pencuriannya. Nah, kalau itu khusus dia. Khusus untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tetapi kalau hukuman qadariyah itu umum. Umum di sini maksudnya adalah bagi pelakunya kena hukuman. Dan bagi yang tidak melakukannya, yang mendiamkan atas maksiat tersebut juga kena hukuman. Ya. Maksiat yang dikerjakan tersembunyi berbeda dengan maksiat yang dikerjakan secara terang-terangan. Nah, itu juga hukumnya berbeda. Nah, itu namanya hukuman qadariyah. Ya, hukuman qadariyah. Kalau ada orang berbuat maksiat kemudian orang kampung membiarkan maksiat tersebut, maka ini dikhawatirkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan meratakan siksanya kepada orang-orang yang membiarkan maksiat tadi. Nah, itu namanya hukuman qadariyah. Ya, itu namanya hukuman qadariyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis juga mengatakan bahwa hukuman syar'iyah itu ada dibunuh, dipotong, kemudian didera. Dibunuh ini seperti tadi yang saya katakan murtad, kemudian berzina bagi yang sudah menikah, ya. Dipotong seperti mencuri, menjamret, merampok, ya. Didera cambuk seperti zina dan dia belum menikah, dan cambukan dan hukuman-hukuman cambuk lainnya yang disetujui oleh si hakim. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu setelah itu penulis menyebutkan tingkatan-tingkatan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat, gitu ya. Seperti misalkan perkataan Imam Ahmad bahwa dosa membunuh lebih tinggi daripada dosa berzina. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa berzina pun tingkatan. Ya, berzina dengan wanita yang sudah bersuami lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan wanita yang masih perawan, gadis yang tidak punya suami. Nah, seperti itu. Kemudian berzina dengan wanita yang bersuami dan dia tetangga lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan wanita yang sudah menikah tapi bukan tetangga. Nah, begitu. Jadi itu tingkatan-tingkatan dosa dan hukumannya juga bertingkat-tingkat nantinya, ya, hukumannya juga bertingkat-tingkat. Beda lagi nanti berzina dengan wanita yang sudah menikah, kemudian tetangga itu kerabat, lebih besar lagi dosanya, lebih besar lagi siksa qadariyahnya kalau seandainya tidak bertobat darinya, ya. Dan lebih besar lagi kalau seandainya dibiarkan. Gitu. Kemudian berzina dengan wanita yang sudah bersuami, kemudian dia tetangga dan dia kerabat, dan maksiatnya itu dikerjakan dalam keadaan mengerjakan ketaatan. Misalkan si suaminya yang meninggalkan rumah itu sedang berjihad, sedang sholat berjamaah di masjid, atau sedang menuntut ilmu syar'i, nah, itu beda lagi hukumannya. Nah, itu seperti itu. Nah, dengan memperhatikan seperti ini, seseorang akhirnya tidak kecanduan maksiat, karena hukumannya semakin besar tingkat pelalaiannya, semakin besar hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya sebenarnya, ya. Jadi kalau seandainya seseorang memahami poin ini, maka dia niscaya tidak akan kecanduan maksiat. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Faslun as-sariqah sababu ifsadil amwal. B. Pencurian menyebabkan rusaknya harta. Nah, ini adalah hukuman qadariyah. Ya, gitu ya. Hukuman qadariyah. Artinya apa? Kalau ada orang mencuri, maka hukuman syar'inya potong tangan. Tapi hukuman qadariyahnya apa? Rusak hartanya. Ya, qadariyahnya rusak hartanya. Begitu. Taib. Wa ja'ala subhanahu al-qat'a bi'iza'i ifsadil amwal. فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه لأنه يأخذ الأموال في الاختفاء وينقب الدور ويتصور من غير الأبواب فهو كالسنور والحية التي تدخل عليه من حيث لا تعلم فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد فأحسن ما دفعت به مفسدته إبانة العدو الذي يتسلط به على الجناية وجعل الجلد بإزاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف. Nah. B. Pencurian menyebabkan rusaknya harta. Allah menjadikan hukum potong tangan sebagai sanksi karena rusaknya harta. Menghindar dari pencuri adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, sebab pencuri mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, menerobos rumah dan tidak masuk melalui pintu, seperti kucing dan ular yang memasuki rumah tanpa pengetahuan. Tingkat kerusakan akibat pencurian belum sampai pada derajat pembunuhan, tetapi tidak juga dapat dicegah hanya dengan diberi hukuman dera. Hukuman terbaik untuk mencegah kerusakan pencurian adalah melenyapkan anggota tubuh yang dipakai untuk aksi kejahatan. Allah juga menjadikan dera sebagai hukuman karena rusaknya akal akibat minuman keras, serta menginjak-injak kehormatan dengan tuduhan zina. Hukuman syariah dari Allah SWT berkisar antara 3 perkara ini, sebagaimana kafarat denda juga berkisar di antara 3 perkara. Membebaskan budak, inilah yang tertinggi. Memberi makan orang yang kelaparan dan berpuasa. Allah membagi dosa menjadi 3 macam. طيب طيب فدارت عقوباته سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة كما دارت الكفارات على 3 أنواع العتق وهو أعلاه والإطعام والصيام ثم إنه سبحانه جعل الذنوب 3 أقسام فقسما فيه الحد فهذا لم يشرع فيه كفارة اكتفاء بالحد وقسما لم يرتب عليه حدا فشرع فيه الكفارة كالوطع في نهار رمضان والوطع في الإحرام والظهار وقتل الخطأ والحنث في اليمين وغير ذلك وقسما لم يرتب عليه حدا ولا كفارة وهو نوعان أحدهما ما كان الوازع عنه تبعيا كأكل العذرة وشرب البول والدم والثاني ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد كالنظر والقبلة واللمس والمحادثة وسرقة فلس ونحو ذلك. نعم. Allah membagi dosa menjadi 3 macam. Pertama, dosa yang terkena hukuman had, namun tidak dikenakan kafarat untuk dosa ini. 2. Dosa yang tidak terkena hukuman had, tetapi ditetapkan kafarat sebagai hukumannya, seperti bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan dan ketika berihram, zihar atau menganggap istrinya sebagai mahrumnya, pembunuhan yang tidak disengaja, melanggar sumpah dan sebagainya.
3. Dosa yang tidak terkena hukuman had dan kafarat. Dosa ini terbagi menjadi 2 jenis. A. Dosa yang ditolak tabiat manusia seperti makan kotoran serta minum air kencing dan darah. B. Dosa yang tingkat kerusakannya lebih rendah daripada dosa yang terkena hukuman had, seperti ciuman, memegang, serta bercakap-cakap dengan lawan jenis, mencuri benda yang tidak berharga, dan sebagainya. نعم. وشرع الكفارات في 3 أنواع. أحدها ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض فيها التحريم كالوطء في الإحرام والصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر. ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له بالوطء في الحيض لا يصح، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. النوع الثاني ما عقده لله من نذر أو حلف بالله من يمين أو حرمه الله أو حرمه لله ثم أراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماه تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء. فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل لما عقده. والنوع الثالث ما تكون فيه جائزة لما فات ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ، فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد. ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. نعم. Pertama, perkara-perkara yang pada asalnya dibolehkan, namun kemudian diharamkan disebabkan kondisi tertentu. Lalu pelaku mengerjakan perkara tadi ketika sedang diharamkan, seperti menyetubuhi istri ketika ihram dan puasa, atau yang semisal dengannya, seperti menyetubuhi istri ketika sedang haid dan nifas. Hal ini berbeda dengan penyetubuhi di dubur yang memang pada asalnya diharamkan untuk segala kondisi. Oleh sebab itu, pendapat sebagian ahli fikih yang menyamakan antara menyetubuhi di dubur dan menyetubuhi ketika haid tidaklah benar. Sebab menyetubuhi istri di kemaluannya tidak dibolehkan untuk waktu-waktu tertentu, walaupun pada dasarnya dibolehkan. Adapun menyetubuhi di dubur, kondisinya mirip dengan perbuatan panas seks dan minum minuman yang memabukkan, diharamkan untuk segala kondisi. Kedua, perjanjian dengan Allah seperti nazar, bersumpah atas nama Allah, atau seseorang mengharamkan sesuatu untuk Allah, lalu ingin menghalalkannya kembali. Dalam hal ini Allah menetapkan kafarat sebagai penebusnya dan menambahkannya dengan tahlil, membebaskan diri. Kafarat tersebut bukanlah untuk menghapuskan pelanggaran terhadap kemuliaan nama Allah yang dipakai untuk bersumpah, yang kemudian dibatalkan, sebagaimana disangka oleh sebagian ahli fikih. Pembatalan sumpah terkadang menjadi wajib, terkadang hukumnya sunnah, dan terkadang boleh-boleh saja. Kafarat tersebut hanyalah untuk menghalalkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. نعم. Baik. Lanjut, Ibu.
ketiga, perkara-perkara yang menjadikan kafarat berfungsi sebagai pengganti dari yang dihilangkan, seperti kafarat pembunuhan yang tidak disengaja. Meskipun tidak ada dosa dalam hal ini, contoh lainnya adalah kafarat membunuh hewan buruan secara tidak sengaja. Poin ketiga adalah bagian dari jawabir, pengganti. Poin pertama adalah bagian dari zawajir, ancaman tegar, serta larangan. Sementara poin kedua adalah tahilah, pembolehan dari apa yang sebelumnya terlarang oleh akad. Nah, lanjut. Hukuman had dan tajir memberi pelajaran tidak mungkin terkumpul dalam satu maksiat. Jika maksiat itu terkena had, maka cukup dengan had. Jika tidak demikian, maka seorang dikenakan hukuman tajir. Begitu pula dengan had dan kafarat. Keduanya tidak terkumpul dalam satu maksiat. Setiap maksiat yang dikenai hukuman had, maka tidak terkena kafarat. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi mungkinkah Nah, cukup dulu. Bismillah. Kemudian penulis mengatakan setelahnya, وهل يجتمع التأجير والكفارة في المعصية التي لا حد فيه وجهان وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض إذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن انتهك فيه من الحرمة بركوب الجناية وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية. Nah, akan tetapi mungkinkah ta'zir dan kafarat berkumpul dalam satu maksiat yang tidak terkena had? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Contohnya adalah jima ketika sedang ihram dan puasa, serta menyetubuhi istri yang sedang haid. Yaitu jika kita mewajibkan kafarat dalam perkara-perkara tersebut, jika kita mewajibkan kafarat dalam perkara-perkara tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pelakunya juga dikenai hukum ta'zir karena telah melanggar kehormatan dengan melakukan tindakan kejahatan. Ada pula yang berpendapat bahwa pelakunya tidak dikenai hukuman ta'zir, cukup dengan kafarat karena kafarat bertindak sebagai pengganti dan penghapus dosa. Nah, bismillah. Jadi sekarang cara saya mengajar seperti itu ya Ibu. Kita baca satu poin begitu, baru saya jelaskan secara detail. Baik. Seperti yang sudah kita pelajari tadi di poin A, bahwa penulis ketika menyebutkan poin ini adalah tujuannya, atau ketika menjelaskan poin ini, tujuannya adalah menerangkan cara agar tidak kecanduan maksiat. Salah satu penerangan beliau agar tidak kecanduan maksiat adalah memahami ada hukuman, namanya hukuman syar'iyah atas sebuah maksiat, dan ada hukuman, namanya hukuman qadariyah atas sebuah maksiat. Hukuman syar'iyah yaitu hukuman yang ditentukan dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW atas sebuah maksiat. Seperti misalkan mencuri dipotong tangan, berzina bagi yang sudah menikah dirajam sampai mati, berzina bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ini namanya hukuman syar'iyah. Ada hukuman qadariyah. Artinya kalau ada orang belum mendapatkan hukuman syar'iyah, maka dia mendapatkan hukuman qadariyah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan mencuri, maka rusak hartanya. Kalau dia mencuri tidak berkah hartanya, begitu ya. Nah, ibu-ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
di poin B ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa pencurian menyebabkan rusaknya harta. Kita tahu secara hukum syar'i, hukuman mencuri adalah potong tangan. Gitu ya. Hukuman mencuri adalah potong tangan. Nah, ini kenapa? Karena dia mencuri gitu ya. Karena dia mencuri. Dan dia tidak dibunuh. Dia juga tidak didera, dicambuk sampai berapa kali, tidak. Tapi dipotong tangannya. Dan ini hukuman yang terbaik agar dia tidak melakukan pencurian lagi, karena susah untuk menahan orang tidak mencuri, gitu ya. Susah untuk menahan orang tidak mencuri. Dia mencuri sembunyi-sembunyi, sebagaimana ular masuk ke dalam rumah, kucing masuk ke dalam rumah. Dia susah. Makanya caranya adalah agar dia tidak mencuri lagi, dipotong tangannya, gitu. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu setelah itu penulis menjelaskan tentang hukuman syar'iyah. Hukuman syar'iyah itu ada 3 macam, ya. Jadi di sini penulis mengatakan ada hukuman syar'iyah. Bentar. Sebagaimana hukuman syariah ada pembunuhan, kemudian pemotongan tangan, kemudian cambuk ya. Nah, untuk agar tidak dihukum syar'i bisa bayar kafarat. Tidak dihukum syar'i bisa bayar kafarat. Kafarat itu ada 3. Penebus maksudnya, kompensasi agar tidak terkena hukuman syar'i. Yang pertama adalah memerdekakan budak, dan ini yang paling tinggi, ya. Jadi kalau seandainya seseorang dihukum syar'i dibunuh karena dia membunuh, maka dia bisa membayar kompensasi atas hukuman syariah yang dia dapatkan, yaitu dibunuh. Dia bayar saja dengan cara memerdekakan budak. Ya, ini yang paling tinggi. Yang kedua adalah memberi makan. Yang ketiga, berpuasa. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hukuman syar'iyah, potong tangan, dibunuh atau dicambuk. Ada penebus dari hukuman syar'iyah tadi, begitu ya. Nah, kemudian penulis menjelaskan bahwa kalau dilihat dari hukuman syar'iyah, maka dosa itu terbagi menjadi 3 secara hukuman ya. Ada dosa yang menyebabkan hukuman had, seperti dipotong tangan tadi itu hukuman had, seperti dibunuh itu hukuman had, seperti dicambuk itu hukuman had. Maka dosa yang dihukumi dengan hukuman had tidak ada kompensasi. Dosa yang dihukumi dengan hukuman had tidak ada kompensasi. Kemudian ada dosa yang tidak dihukumi dengan hukuman had, maka ini bisa dibayar dengan kafarat, bisa ada kompensasinya. Seperti berjimak di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini bayar kafaratnya tadi. Ya, memerdekakan budak, atau memberi makan, atau berpuasa. Atau berjimak pada waktu berihram saat menunaikan ibadah haji atau umrah. Nah, ini juga ada kompensasinya, ada kafaratnya. Atau menjimaki istri yang sudah dizihar. Zihar itu maksudnya adalah begini, kalau suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Artinya aku tidak akan menjimaki kamu lagi. Kemudian ternyata dia jimaki lagi. Nah, ini dia bayar kafarat.
ya, atau dia membunuh orang nggak sengaja, nah ini dia bayar kafarat, ya, atau dia tidak jadi melaksanakan sumpahnya, dia membatalkan sumpahnya, nah ini bayar kafarat. Nah, ini bagian yang tidak ada hukuman hadnya. Jadi kalau ada hukuman hadnya nggak ada bayar kafarat. Tapi kalau ada dosa-dosa yang tidak ada hukuman hadnya, maka pada saat itu dia boleh dibayar kafarat. Nah, di sana ada dosa yang tidak ada hukuman had, tidak ada juga kafarat. Ya, tidak ada hukuman had, tidak ada juga kafarat. Nah, ini ada dua macam kata penulis di sini. Yaitu yang pertama seperti makan kotoran, makan minum sesuatu yang najis. Nah, ini minum air kencing misalkan, makan darah atau minum darah misalkan. Ini nggak ada hukuman hadnya. Ini nggak ada hukuman hukuman kafaratnya juga nggak ada, ya. Atau ada juga yang maksiat, kalau dilakukan terus-menerus maksiat ini bisa menyebabkan kepada hukuman had, ya, bisa menyebabkan kepada hukuman had. Seperti misalkan melihat perempuan, mencium perempuan, mengusap perempuan, berbicara dengan perempuan, atau mencuri barang yang ringan. Nah, ini nggak ada hukuman hadnya, nggak ada juga kafaratnya. Nggak ada hukuman hadnya, tidak ada juga apa? Kafaratnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian penulis baru menjelaskan tentang hukuman kafarat. Ada 3 macam. Ya, kafarat itu ada 3 macam. Asalnya dia mubah. Perkara ini mubah. Kemudian dia menjadi haram karena dalam sebuah keadaan. Seperti misalkan berjimak. Jimak mubah. Lalu kalau dikerjakan pada saat berihram jadi haram. Dikerjakan saat siang hari bulan Ramadan jadi haram. Ya. Atau dia menjimaki istri di kemaluan istri saat istri sedang haid atau saat istri sedang sedang nifas, ini jadi haram, ya. Atau dia menjimaki istri, dubur istri misalkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti ada kafaratnya, ya, ada kafaratnya. Kemudian yang kedua yaitu dia bernazar untuk Allah atau bersumpah karena Allah, ya. Dia mengatakan saya tidak akan minum ini lagi, sumpah demi Allah saya tidak akan minum lagi, kemudian dia malah minum. Sumpah demi Allah saya tidak akan makan ini lagi, kemudian dia makan. Nah, ini ada kafaratnya nanti, ya, seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kafarat untuk orang yang membunuh dengan sengaja, dengan tanpa sengaja, gitu ya, membunuh tanpa sengaja. Nah, ini jenis-jenis kafarat. Ya. Ya, ini sebagai pengetahuan saja sebenarnya dikatakan oleh penulis, ya, agar orang yang kecanduan maksiat tadi menjadi berat saat mau melaksanakan maksiatnya. Makanya dia dijelaskan hal ini. Nah, ada istilah hukuman had dan ada istilah ta'zir. Hukuman had itu yang sudah ditentukan dalam syariat Islam, seperti mencuri, potong tangan, berzina, dibunuh, bagi siapa yang sudah menikah, berzina, dicambuk 100 kali dan diasingkan, bagi siapa yang belum menikah. Ini namanya hukuman had. Hukuman had, ya. Nah, di sana ada ta'zir. Ta'zir itu artinya adalah hukuman dari hakim. Ya, hukuman dari hakim sesuai dengan keputusan hakim. Tidak terkumpul di dalam hukuman Islam itu ada hukuman had dan hukuman ta'zir, nggak ada. Tidak boleh, ya, terkumpul hukuman had dan hukuman ta'zir, nggak boleh terkumpul. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman had fungsinya adalah jawabir. Artinya apa? Menghapus dosa. Ya.
Hukuman had fungsinya adalah jawabir, menghapus dosa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah itu penjelasan. Jadi intinya yang ingin dijelaskan oleh penulis pada poin B ini adalah agar seseorang tidak kecanduan maksiat, maka hati-hati di dalam pekerjaan maksiat-maksiat yang dikerjakan itu ada hukuman, hukuman syariah. Hukuman syariah itu ada yang hukuman had, seperti mencuri, potong tangan, kemudian berzina yang sudah menikah dirajam sampai mati, berzina yang belum menikah dicambuk sampai 100 kali dan diasingkan. Nah, kemudian juga ada kafarat. Bagi siapa yang melakukan maksiat, ada kafaratnya. Nah, kafarat ini ada 3, yaitu memerdekakan budak, kemudian memberi makan kepada orang fakir miskin, atau setelah itu berpuasa. Nah, ini sesuai dengan maksiat-maksiat yang dia kerjakan. Nah, dengan seperti ini orang akhirnya tidak jadi mengerjakan maksiat. Wallahu a'lam. Baik, ada waktu sekitar setengah jam untuk pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz yang telah memberikan tausiah, nasihat dan pemaparan materinya. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab bagi jemaah Zoom yang ingin bertanya. Silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan terlebih dahulu di kolom. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ini tentang apakah benar ada yang mengatakan bahwa jika dia kembali ke Islam setelah masa iddahnya, apa Bu pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Apakah kalau suami mengatakan jihar menyamakan saya dengan saudara iparnya, apakah dijatuhi hukuman jihar juga atau tidak? Ipar di sini adalah kakak ipar dari suami. Jadi suami saya punya kakak laki-laki dan menikah. Nah, itu yang saya maksudkan ipar Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Zihar adalah perkataan seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi. Engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Ini maksudnya adalah seorang suami sudah tidak ingin lagi menjimaki istrinya. Dan inilah yang disebut dengan zihar. Nah, apakah bisa dikiaskan ibu dengan kakak ipar dari suami? Maksudnya, sang suami mengatakan, aku tidak akan menjimakimu lagi, engkau bagaikan kakakku. Nah, gitu ya. Maka jawabannya, wallahu alam, permasalahan ini saya belum bahas. Mudah-mudahan nanti bisa saya jawab sesudah saya bahas. Nah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabnya. Semoga bisa dipahami segmen bertanya. Selanjutnya yang dibacakan oleh Ustaz Fadoli Firas. Bertanya, bila seorang bekerja sebagai kontraktor bangunan seperti jembatan, jalan, atau fasilitas umum lainnya, dan ini adalah hal yang mubah dan halal. Namun di antara pengguna fasilitas tersebut ada orang kafir yang menggunakan sebagai sarana beribadah mereka. Contohnya, seorang pendeta berjalan menggunakan jalan umum seperti jalan gang, apakah dan lain untuk menuju gereja. Apakah hukumannya menjadi berdosa atau kita berlepas diri dengan apa yang mereka lakukan? Begitu juga bagaimana mengajarkan ilmu hukum
mengajarkan ilmu ke dunia seperti teknik, komputer, sains, ekonomi kepada orang kafir yang sangat dimungkinkan dipakai untuk kemajuan agama mereka. Apakah ini juga haram dan kita berlepas dari semua dosa itu? Atau hanya merupakan muamalah biasa? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada pun yang diharamkan adalah apabila membuat atau menyebabkan seseorang menyebabkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena al-mubashir lianna al-musabbib kal mubashir. Karena yang menjadi sebab itu seperti pelaku langsung. Tetapi jika asal hukumnya dia mubah, maka dia mubah. Contoh misalkan seorang kontraktor membuat hotel. Maka nanti di dalam hotel itu ada tempat ibadah orang-orang selain Islam, dibuat seperti itu, atau di hotel tersebut akan digunakan untuk hubungan laki-laki perempuan, maka kontraktor tidak ada hubungan dalam hal ini. Yang ada adalah dia membangun sebuah hotel. Adapun nanti ke depannya bangunan tersebut digunakan untuk bermaksiat, maka dia tidak ada urusan dengan hal seperti ini. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya, semoga bisa dipahami bagi yang bertanya. Selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Mohon izin bertanya, saya ingin bertanya bagaimana hukum nonton kartun seperti SpongeBob, yang mana terkadang di satu episode tertentu mereka berbuat sirik. Saya tidak menonton kartun ini tetapi episode lainnya. Apakah ini blok Islam saya atau kufur dengan menonton episode itu? bismillah, alhamdulillah, wassalam. Nah, Belum bismillah. Ustaz, maaf. Ini ada lanjutannya. Bagaimana bila saya menonton video baik di YouTube seperti taklim, namun banyak acara kesyirikan di YouTube. Menonton video apapun membuat perusahaan YouTube makin besar dan makin tersebar juga hak dan batil. Bagaimana hukum membeli produk perusahaan milik orang kafir yang menjual halal dan haram? Jika saya membeli di tempat itu, maka orang kafir sangat mungkin akan memakai keuntungan untuk melakukan dosa-dosa besar, bahkan syirik seperti hal di atas. Mohon penjelasannya Ustaz. Saya takut keluar Islam gara-gara perbuatan di atas, atau sepertinya saya overthinking. Mohon pencerahannya Ustaz. Wafikum barak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ini sepertinya terlalu berlebihan. Di dalam menganggap dirinya melakukan sesuatu dan khawatir dirinya keluar dari agama Islam. Syaitan sangat licik terhadap manusia. Dia mengganggu manusia agar berlebih-lebihan di dalam beragama. Maka menonton film kartun, asal hukumnya jika tidak ada maksiat di dalamnya, maka dia mubah. Tapi jika ada maksiat seperti musik ataupun tontonan kesyirikan, maka dia haram. Tapi apakah menontonnya kemudian dia termasuk tergolong kesyirikan? Tidak. Ya. Sampai dia meyakini apa yang ditonton tersebut adalah sebuah kebenaran dari kesyirikan tersebut, maka baru dia melakukan kesyirikan. Kemudian barang-barang yang digunakan ataupun dia beli untuk keperluan pribadinya, lalu nanti orang-orang musyrik atau orang kafir menggunakannya untuk kepentingan menindas kaum muslimin, maka jika belum terbukti, maka asal hukumnya barang-barang tersebut halal. Ini saya khawatir pertanyaan seperti ini karena terlalu berlebih-lebihan rasa was-wasnya. Maka dijauhi hal seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya oleh Tiras.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, dulu saya bekerja dan tinggal di mes bersama karyawan lainnya. Suatu saat ada salah satu rekan kerja yang sakit berkepanjangan dan akhirnya diadakan kunduran untuk salah satu ikhtiar pengobatan. Karena diundang, saya waktu itu hadir walaupun merasa terpaksa. Karena di situ saya cuma pendatang dan kebanyakan di situ warga lokal dan saya tidak tahu. Ternyata di akhir juga ada pemberian sesajen. Yang saya ingin tanyakan, apakah saya sudah terjatuh pada kesyirikan karena sudah hadir meskipun merasa terpaksa? Yang kedua, apakah saat itu saya masih muslim? Karena setelah peristiwa itu saya lupa memperbaharui syahadat lagi atau belum. Tapi saya tetap melaksanakan salat wajib dan kewajiban Islam yang lainnya. Tiga, karena peristiwa itu terjadi sebelum menikah, kadang muncul was-was nikah yang saya lakukan apakah sah atau tidak terkait dengan status keislaman saya. Demikian Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kenapa pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat banyak ditanyakan? Menunjukkan bahwa rasa was-was tidak boleh di dalam agama, rasa was-was. Tidak boleh dalam agama rasa was-was. Seseorang masuk ke dalam perbuatan kesyirikan, kemudian dia tidak tahu atau dia ikut-ikutan, tidak serta-merta langsung dia melakukan kesyirikan. Tidak serta-merta kemudian dia dianggap sebagai seorang musyrik. Ya, dan hentikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saya tidak terlalu excited ya untuk ditanyakan. Hilangkan perasaan itu sampai nanti berkepanjangan tuh. Akhirnya mundur lagi ke belakang. Tidak benar pertanyaan seperti ini. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan was-was dari syaitan. Tinggalkan. Kalau pernah masuk ke dalam perbuatan kesyirikan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan. Tidak ada urusan dengan pernikahan saya, anak saya bagaimana, kemudian itu semua adalah termasuk daripada was-was syaitan. Was-was syaitan. Wallahu alam. Naam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Selanjutnya ini tentang safar Ustaz. Pertanyaannya, saya berencana melakukan perjalanan dari Jakarta transit di Hong Kong. Kemudian lanjut 16 jam perjalanan menuju New York, US. Dari Jakarta Hong Kong saya berangkat jam 14.30 siang. Artinya saya harus sudah jam qashar sholat zuhur dan asar. Tiba di Hong Kong jam 8.30 pagi waktu Hong Kong. Sudah saya cek sudah masuk waktu Isya. Malam ini malam jam 8.30 malam waktu Hong Kong. Sudah saya cek sudah masuk waktu Isya. Rencana jam qashar Isya dan Maghrib. Berarti selanjutnya saya salat subuh. Nah, itu cara menentukan waktunya bagaimana dan bagaimana menentukan waktu lainnya. Karena penerbangan menuju New York selama 16 jam. Sampai di New York jam 6 pagi waktu sana Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang beriman pada waktu-waktu yang ditentukan. Dan waktu salat di mana seseorang itu berada. Apabila dia sedang di dalam pesawat, maka dia lihat apakah dia sedang salat, dia belum salat zuhur atau asar. Maka kerjakan salat zuhur dan asar di pesawat. Apabila dia transit jam 8.30 sholat isya, dan dia belum sholat isya dan maghrib, kerjakan dia sholat maghrib dan isya. Seperti itu. Tidak usah terlalu bingung dan sulit untuk perkara sholat. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan diberikan oleh Utiras kepada Utiras. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta kita semua. Afwan, izin bertanya Ustaz, saya setelah melahirkan mengalami nifas selama 1 bulan.
kemudian langsung haid sampai sekarang terhitung selama 1 bulan kondisinya masih keluar flek darah sedikit-sedikit. Sebelum hamil saya biasanya haid selama 7 hari. Posisi saya sekarang menggunakan KB implan atau susuk yang efek sampingnya membuat haid tidak teratur. Apakah saya masih dihukumi haid, nifas atau istihadah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kebanyakan para ulama menyatakan bahwa masa nifas yang paling panjang adalah 40 hari. Masa nifas yang paling panjang adalah 40 hari. Dan apabila seseorang perempuan sudah 40 hari dan masih keluar, berarti itu dianggap sebagai darah istihadah. Masih keluar darah, maka itu dianggap sebagai darah istihadah. Dan apabila keluar itu di masa kebiasaan haid, maka itu adalah darah haid. Jadi jika keluarnya bukan di masa kebiasaan haid, setelah 40 hari itu istihadah. Jika keluar jadi masa kebiasaan haid setelah 40 hari, maka itu darah haid. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa dipahami bagi yang bertanya. Selanjutnya Ustaz tentang pakaian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Nyalain apa tadi? Matiin AC-nya dulu yang di dalam situ. Listriknya mati nih, nggak cukup. Silahkan Ibu. Mohon maaf tadi tidak terdengar ya Ustaz. Baik. Mohon maaf tadi agak ini. Iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam rahmat. Izin bertanya mengenai menghindari pakaian yang menarik perhatian Ustaz. Yang apakah ini bisa berganti sesuai waktunya. Misal di tanah air, kalau di pasar pakai gamis himar hitam-hitam. Dulunya belum umum dan malah menarik perhatian, tetapi sekarang sudah lumrah dan jadi tidak menarik perhatian. Apakah kita memakai baju yang warna-warni itu bisa menarik perhatian atau diperbolehkan atau tidak Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Mohon maaf, ini pertanyaan yang terakhir. Jawabannya adalah untuk pakaian syuhrah, maka para ulama rahimahumullahu ta'ala ketika menafsiri pakaian syuhrah, pakaian yang mencolok, ya, pakaian yang mencolok, maka maksudnya adalah pakaian yang apabila dipakai maka akan sangat mencolok di tengah masyarakat. Dan ini tidak termasuk di dalamnya pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, tidak termasuk di dalamnya pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Maka itu bukan pakaian untuk pakaian yang mencolok. Ya, bukan pakaian yang mencolok. Pakaian yang mencolok adalah pakaian yang menyelisih adat kebiasaan manusia, ya, yang dimakruhkan untuk dipakai. Seperti terlalu mencolok warnanya, terlalu mencolok bentuknya, sehingga berbeda dia dengan yang lainnya. Dengan catatan tidak bukan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Apabila pakaian itu
sesuai dengan syariat Islam, maka itu bukan pakaian yang mencolok. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon izin untuk menyelesaikan kajian ini. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.